Xabi Alonso dipastikan akan menjadi pelatih baru Real Madrid mulai 1 Juni 2025. Kabar ini dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano, yang menyematkan kalimat ikonik "Here we go" dalam pengumumannya. Mantan gelandang timnas Spanyol dan ex-pemain Real Madrid ini akan menggantikan Carlo Ancelotti dan telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun, hingga 2028. Xabi juga akan langsung memimpin El Real di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Real Madrid ingin Alonso segera mulai bekerja, tanpa menunggu pramusim, guna menyiapkan tim untuk musim baru dan tantangan besar yang menanti. Manchester City tengah mempertimbangkan Tino Livramento sebagai salah satu kandidat untuk mengisi posisi bek kanan. Pemain muda asal Inggris itu masuk dalam daftar pendek berisi 4 nama yang sedang dievaluasi oleh tim perekrutan City. Keputusan akhir akan diambil sebelum dimulainya FIFA Club World Cup. Hal ini berkaitan dengan kepergian Kyle Walker yang dipastikan akan meninggalkan klub musim panas ini, terlepas dari apakah AC Milan akan merekrutnya atau tidak. Livramento, yang tampil impresif bersama Newcastle United musim ini, dianggap cocok dengan gaya bermain City dan proyek jangka panjang Pep Guardiola. Victor Munoz, pemain muda Real Madrid, mengalami debut yang pahit saat tampil di El Clasico melawan Barcelona. Masuk pada menit ke-88 menggantikan Vinicius Junior, Munoz mendapat peluang emas mencetak gol usai menerima umpan dari Kylian Mbappe, namun tembakannya justru melambung di atas mistar. Kesalahan yang manusiawi itu berujung pada serangan brutal di media sosial. Pemain berusia 21 tahun tersebut harus menonaktifkan kolom komentar di Instagram karena hujan hinaan dari warganet. Alih-alih mendapat dukungan, Munoz menjadi sasaran cercaan dari pengguna anonim yang tak berempati. Munoz yang sempat menimba ilmu di Akademi FC Barcelona sebelum bergabung dengan Real Madrid pada 2021, kini menjadi simbol bagaimana tekanan publik dan media sosial bisa berdampak negatif pada perkembangan pemain muda. Klub raksasa Arab Saudi, Al Hilal, dikabarkan tengah menyiapkan tawaran fantastis senilai 140 juta euro untuk merekrut Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Jika terwujud, transfer ini akan memecahkan rekor Liga Pro Saudi dan mengguncang bursa transfer musim panas. Bruno, yang berusia 27 tahun, menjadi pemain kunci di Newcastle dan dipercaya sebagai kapten musim ini. Ia mencatat 5 gol dan 6 assist di Premier League, serta memimpin klub meraih trofi Carabao Cup. Namun, tekanan finansial dan aturan PSR bisa membuat Newcastle mempertimbangkan tawaran besar dari Al Hilal. Meski Eddie Howe enggan kehilangan sang kapten, dana besar dari transfer ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat skuad. Kini, nasib Guimaraes berada di titik krusial, bertahan sebagai ikon The Magpies, atau menerima tantangan baru di Timur Tengah. Carlo Ancelotti telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Brasil dan akan mulai bertugas pada 26 Mei, menurut laporan dari The Athletic. Pelatih asal Italia itu akan mengakhiri masa baktinya di Real Madrid usai laga terakhir La Liga melawan Real Sociedad. Meskipun masih memiliki kontrak hingga 2026, tekanan yang meningkat akibat musim tanpa trofi membuat Real Madrid memutuskan berpisah dengan Ancelotti. Klub pun telah mencapai kesepakatan dengan Xabi Alonso, pelatih Bayer Leverkusen, sebagai suksesor. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Alonso akan menandatangani kontrak hingga 2028 dan memimpin proyek jangka panjang di Bernabeu, termasuk untuk Piala Dunia antar klub FIFA. Bagi Ancelotti, melatih Brasil menjadi tantangan baru sekaligus pencapaian bersejarah sebagai pelatih asing pertama yang dipercaya memimpin tim Samba. Inter Milan berencana melanjutkan pembicaraan dengan Olympique Marseille dalam beberapa hari ke depan terkait transfer Luis Enrique, setelah sang pemain asal Brasil menyetujui persyaratan pribadi dengan klub Italia tersebut. Luis Enrique telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan proyek Inter, dan kini proses kepindahannya bergantung pada kesepakatan antara kedua klub. Inter ingin segera mendapatkan jawaban final sebelum dimulainya ajang FIFA Club World Cup. Negosiasi lanjutan antara Inter dan OM dijadwalkan akan terus berlanjut dalam waktu dekat. Kevin De Bruyne dilaporkan tertarik bergabung dengan Napoli usai kontraknya di Manchester City habis pada 30 Juni mendatang. Gelandang 33 tahun itu akan berstatus bebas transfer dan mencari tantangan baru di luar Premier League. Menurut laporan media Belgia, De Bruyne telah menjadwalkan pembicaraan langsung dengan pelatih Napoli, Antonio Conte. Ia memiliki ikatan emosional dengan wilayah Naples karena pernah menikah di Sorrento. Napoli menawarkan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan semusim. De Bruyne memberi sinyal positif, namun persoalan gaji, yang di City mencapai 20 juta euro per musim, masih menjadi pertimbangan utama.
Keputusan akhir diperkirakan akan diambil usai pembicaraan dengan Conte. Menurut Fabrizio Romano, Bayern Munich dikabarkan masih memantau situasi bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, yang hingga kini belum menyepakati kontrak dengan Barcelona. Meskipun negosiasi antara Tah dan Blaugrana telah berlangsung sejak Desember tahun lalu, belum ada kesepakatan resmi yang tercapai. Ketidakpastian ini membuat Bayern dan sejumlah klub lainnya tetap membuka peluang untuk merekrut bek timnas Jerman tersebut. Dengan performa impresifnya musim ini bersama Leverkusen, Tah menjadi salah satu nama paling diminati di bursa transfer musim panas mendatang. Rangers dilaporkan telah menghubungi Davide Ancelotti sebagai salah satu kandidat pelatih kepala baru, seperti diberitakan oleh Diario AS. Meski begitu, David Ancelotti bukan satu-satunya nama dalam daftar pendek klub asal Skotlandia tersebut. Rangers juga telah mendekati beberapa kandidat lain dalam upaya menemukan sosok yang tepat untuk memimpin tim musim depan. Davide Ancelotti sendiri akan meninggalkan Real Madrid, menyusul kedatangan Xabi Alonso yang membawa staf pelatihnya sendiri ke Santiago Bernabeu. Gelandang Brasil Douglas Luiz mengungkapkan kerinduannya pada Aston Villa dalam sebuah siaran langsung di Twitch, di tengah performanya yang mengecewakan bersama Juventus. Sejak direkrut seharga 50 juta euro musim panas lalu, Luiz gagal mencetak gol atau assist dari 25 penampilan, dan hanya mencatatkan 823 menit bermain. Juventus mempertimbangkan untuk menjualnya kembali di musim panas mendatang, tergantung pada posisi mereka di klasemen akhir Serie A. Jika gagal finish di 4 besar, Juve kemungkinan besar akan merombak skuad, termasuk melepas Luiz. Selain peluang kembali ke Villa, Luiz juga dikaitkan dengan klub Premier League lainnya seperti Newcastle United dan Nottingham Forest. Namun, komentar emosionalnya memperkuat spekulasi bahwa Villa Park bisa kembali menjadi rumahnya. Gabriel Martinelli kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol pembuka saat Arsenal bangkit dari ketertinggalan untuk menahan imbang Liverpool 2-2 di Anfield. Gol sundulan di menit ke-47 itu menandai gol keempat Martinelli di Anfield dan memperpanjang rekor luar biasa. Arsenal tak pernah kalah dalam 45 laga saat ia mencetak gol. Meski tertinggal 2 gol di babak pertama, The Gunners bangkit lewat determinasi tinggi dan semangat juang luar biasa. Martinelli menyebut laga melawan Liverpool selalu menantang namun menyenangkan, karena memberinya ruang untuk mengeksplorasi kecepatan dan tekniknya. Penampilan impresif ini menjadi motivasi bagi Martinelli dan Arsenal untuk menatap musim depan dengan optimisme. Ia menyebut semangat tim di babak kedua sebagai fondasi penting untuk memburu trofi musim depan. Tottenham Hotspur dikabarkan siap melepas Pedro Porro di musim panas ini dengan harga antara €60 sampai €65 juta, usai sang bek tampil impresif musim ini dengan mencetak 4 gol dan 9 assist. Menurut Chalk Offside, performa cemerlang Porro menarik minat klub-klub top Eropa seperti Barcelona, Manchester City, Bayern Munich, hingga Real Madrid. Barcelona melihat Porro sebagai opsi serbaguna di bawah arahan Hansi Flick, sementara Manchester City tengah mempertimbangkan reuni dengan sang bek. Bayern juga memantau situasi Porro jika Sacha Boey dilepas. Meski demikian, harga tinggi yang dipatok Tottenham bisa jadi penghalang, terutama bagi Barcelona yang tengah menghadapi masalah finansial. Pedro Porro, yang kini berusia 25 tahun, menghadapi dilema besar, bertahan di Tottenham yang masih dalam proses pembangunan atau pindah ke klub besar yang rutin bersaing di Liga Champions. Barcelona dikabarkan akan berjuang keras mempertahankan Fermin Lopez, yang menjadi incaran klub-klub Arab Saudi pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Relevo, klub-klub dari Timur Tengah siap menawarkan gaji lebih dari 8 juta euro per tahun untuk menggoda gelandang muda berusia 22 tahun tersebut. Meski tawaran finansial menggiurkan, Barcelona menegaskan bahwa Lopez adalah bagian penting dari proyek masa depan mereka. Dengan kontrak hingga 2029 dan klausul rilis sebesar 60 juta euro, Blaugrana tak berniat melepasnya dengan mudah. Musim ini, Lopez tampil impresif dengan 6 gol dan 9 assist, menunjukkan fleksibilitasnya di berbagai posisi lini tengah. Di tengah persaingan ketat skuad Barca dan minat tinggi dari luar, masa depan Fermin Lopez menjadi sorotan. Namun, loyalitasnya kepada klub dan kepercayaan dari pelatih Hansi Flick membuat Barcelona yakin sang pemain akan tetap menjadi bagian dari rencana jangka panjang mereka. Napoli dikabarkan tengah melakukan pendekatan serius untuk mendatangkan Jonathan David dari Lille secara gratis pada musim panas ini. Menurut Calcio Mercato, tim asuhan Antonio Conte telah mengajukan proposal resmi kepada penyerang asal Kanada tersebut, yang kontraknya akan habis di akhir musim. Meskipun Romelu Lukaku tampil tajam dengan 12 gol di Liga, Napoli ingin menambah kekuatan lini depan.
David mencuri perhatian musim ini dengan torehan 25 gol dan 12 assist di semua kompetisi. Napoli pun menjadi klub terdepan dalam perburuan sang pemain, mengungguli pesaing seperti Juventus dan Inter Milan. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut negosiasi antara Napoli dan David sudah memasuki tahap lanjut. Jika kesepakatan tercapai, David akan menjadi aset penting dalam skuad Conte, memperkuat ambisi Napoli dalam perburuan gelar dan proyek jangka panjang klub. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, memastikan Diogo Dalot tetap bertahan dan menjadi bagian penting dari rencananya musim depan. Dalot masuk dalam trio tak tergantikan bersama Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo dalam proyek jangka panjang Amorim di Old Trafford. Dalot tampil impresif musim ini dengan mencatatkan 51 penampilan dan 8 gol. Kemampuannya bermain di sisi kanan maupun kiri, serta kontribusi ofensif dan defensifnya, membuat Amorim yakin tak perlu mencari bek kanan baru. Meski Dalot jadi andalan, Amorim tetap aktif mencari bek kiri tambahan. Setelah merekrut Patrick Dorgu, ia mempertimbangkan opsi lain karena Luke Shaw kemungkinan diposisikan sebagai bek tengah kiri dalam skema 3 bek.